Ini saya akan mencoba mengupas tentang rukun iman. Nah, kita petikkan dari kitab Safinatun Najah, kitab dasar yang ada di pesantren. Arkanul iman sittatun. Nah, ini kalau ngajinya ala Jawa, utawi rukun-rukun iman iku sittatun 6. Itu kalau Jawa. Kalau ala Melayu, arkanul iman, bermula rukun-rukunnya iman adalah sittatun, ada 6. Itu kalau bahasa Melayu. Nah, sementara di Thoriqul Mahfudz pakai bermula supaya untuk memudahkan. Kalau orang Madura lain lagi. Arkanul iman, dining rukun-rukunnya iman sittatun, paneka sittatun, paneka 6. Nah, ini. Tapi kita tidak mengkaji dari banyak bahasa, tapi kita supaya ngerti pokok-pokok ajaran Islam, pokok-pokok iman ini bagi orang Islam adalah wajib diketahui. Nah, pertama yang dari 6, karena ada 6. Pertama, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, umpama nanti tidak tutup waktunya, nanti dilanjutkan minggu depan. Nah, pertama, antu minabillah, kita percaya, beriman kepada Allah. Iman ini kan mutlakut tasdik kalau di kitab Safinah, kemutlakan keyakinan, kepercayaan yang mutlak, keyakinan yang mutlak kepada Allah. Nah, tentunya kenapa kok kita harus yakin kepada Allah, kita harus percaya adanya Allah, kita wajib mengerti, paham betul eksistensi tentang Allah. Nah, tentunya untuk memahami itu kita tidak lepas dari sifat Allah, dari asma Allah, dari perbuatan-perbuatan Allah yang disebut af'al. Nah, pertama tentunya adanya Allah, kita tahu tentunya ada sifat wujud. Wujud ada Allah. Untuk tahu adanya Allah, tentunya kita melihat ciptaannya yang ada. Atau logika kecilnya begini, adanya jajan ini di depan saya, tentunya ada yang narok di sini. Tidak mungkin tanpa ada orang yang meletakkan jajan di depan saya, tahu-tahu jajan ini datang sendiri. Artinya apa? Wujudnya jajan berarti ada yang meletakkan. Kalau wujudnya alam berarti ada yang menciptakan. Adanya makhluk tentunya adanya kholik. Nah, berarti untuk meyakini Allah dengan adanya alam ini berarti Allah ada. Itu wujud. Nah, untuk mempercaya hal ini bisa langsung. Kalau orang makrifat bisa langsung, keyakinannya kuat. Kalau kita yang tidak makrifat, yang hanya mengandalkan meripat saja, nah tentunya harus taklid. Taklid kepada siapa? Kepada ulama, ngikuti. Contoh, ada orang tahu Jakarta, ini langsung dia ke Jakarta, tahu Tugu Monas begini, tahu. Ini namanya makrifat terhadap Jakarta. Loh, bagi saya yang tidak pernah tahu Jakarta, tentunya ngikuti orang yang pernah ke Jakarta. Orang yang datang ke Jakarta ngomong, Jakarta itu ono Monas, ono gini bu kotanya. Saya percaya. Kenapa? Karena saya ikut percaya kepada orang yang pernah tahu Jakarta. Ini namanya taklid. Jangan langsung main tolak-tolak. Orang yang anti wujud Tuhan, ini kan termasuk ajaran Marxisme, yakni komunis orangnya. Nah, ini. Nah, kita percaya adanya alam itu karena adanya pencipta yang dalam sifat 20 diajarkan di kitab Aqidatul Awam biasanya di pesantren. Ini wujud, ada Allah. Untuk membuktikan adanya Allah, adanya alam, adanya kita. Coba orang tidak kawin-kawin, kira-kira punya anak? Enggak, tidak punya. Tapi dengan adanya pernikahan, lalu tahu-tahu 9 bulan
anak lahir 1, 2 tahun lahir 2, 4 tahun anak erolas. Ini kan karena adanya pernikahan. Kalau tidak ada, tidak bisa. Nah ini untuk membuktikan keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu adanya alam. Antu'mina billah. Nah ini wujudnya Allah. Nah kemudian dari sifat Allah ada wujud kidam bako. Kidam kayak tadi, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Kidam ini artinya Allah lebih dulu dari makhluk. Kalau kita pakai logika, kira-kira anak dengan bapaknya kan pasti duluan bapaknya, itu pasti. Yang naruh jajan di depan saya pasti duluan yang naruh orangnya, baru jajannya kemudian. Nah artinya perbandingannya makhluk dengan Khalik, artinya manusia mana duluan dengan Tuhan, jelas duluan Tuhan. Tidak mungkin manusia nyipta Tuhan, tapi Tuhan nyipta manusia. Tuhan dulu ada, bako, baru lahir, dibentuklah manusia. Makanya di sini sifat Allah adalah bako, adalah kidam, maksudnya kidam terdahulu. Kalau bako itu kekal. Nah tentunya dengan kekekalan Allah, dunia belum ada, Allah mencipta, dunia hancur, Allah tetap ada. Nah di sini makanya wujud kidam bako mukhalafatul hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk. Artinya Allah menciptakan manusia, berarti Allah tidak sama dengan manusia. Allah menciptakan kucing, masa saya kayak kucing? Tidak mungkin. Allah menciptakan tikus, kok pangerannya koyok tikus? Nggak ada. Artinya laisa kamislihi sayun. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Walaupun di luar sana ada menyerupakan Tuhan dengan makhluk, itu terserah urusan mereka. Tapi yang penting dalam Islam, ajaran tauhid adalah tetap tidak ada Tuhan. Yang dikatakan Tuhan banyak, tapi yang satu hanya Allah. Illallah, hanya Allah. Nah ini harus kita perkuat agar syahadat kita mantap di hati, agar begitu kita nazak, kita ngalami syakaratil maut, kita mengucapkan la ilaha illallah, itu sangat kuat. Nah ini pentingnya. Makanya ajaran-ajaran tauhid, sedangkan di rukun Islam aja pertama juga mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah di dalam keimanan kita dituntut untuk beriman kepada Allah. Nah ini pertama. Nah sehingga dengan keimanan kepada Allah, keyakinan jadi kuat. Kita begitu melihat gunung, kita yakin kekuasaan Allah, bahwa gunung dicipta oleh Allah. Kita lihat pisang yang buahnya ranum, kita lihat ini pisang adalah ciptaan Allah. Kita lihat ada orang, baik itu pincang, lengkap, cantik, tidak cantik, buncit perutnya, hitam, legam atau putih, kita menatap mereka, ini ciptaan Allah. Begitu keyakinan kuat, menatap apapun kita teringat Allah. Nah ini yang dikatakan bahwa apapun yang ada, kalau keyakinannya orang itu sudah makrifat, akan senantiasa bersama Allah. Nah ini makanya keimanan dipupuk karena ini adalah urusan hati, bukan urusan lisan. Iman tidak hanya dibicarakan, tapi keyakinan kepada Allah ini dibentuk di hati kita dengan praktek-praktek rukun Islam, dengan praktek-praktek ajaran agama. Yakin kepada Allah kuat, tapi nggak sembahyang. Nah ini yakin toh, yakin lek seko mengenyangkan, yakin toh, tapi kayak piring kayak seko no arpi tetap luwe. Nah ini makanya kalau yakin bahwa nasi itu mengenyangkan, ya ambil piring, itu syariat. Ambil piring, ambil nasi, makan. Nah itu baru merasakan. Nah ini kadang-kadang ajaran sekarang kan banyak, kulo yakin pangeran niku enten, lek sholat niku mengke kulo, mengke sampai mati. Nah jangan mengke kalau urusan sholat. Sholat ini syariat, masuk wilayah Islam, harus kita lakukan. Nah sementara keyakinan kepada Allah memperkuat itu syariat. Nah ini kalau kita kupasannya
keyakinan kepada Allah. Makanya wilayah rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi. Yang kedua adalah kepada malaikat Allah, antu'mina billahi wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, malaikat nih kalau di dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa la aklala surba wala naumalahum. Artinya malaikat ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ini malaikat. Kalau malaikat ini makan, resiko. Nah, pas mau bagi rezeki, terlambat kita 1 menit lagi butuh rezeki, rezekinya tidak nyampe. Kenapa? Malaikat lagi makan di warung, makan puas. Kan begitu. Tidak bisa. Makanya malaikat ini tidak punya bapak, tidak punya ibu, dia tidak makan, dia tidak minum, tercipta oleh Allah biar dia terus menerus taat kepada Allah. Malaikat ini tidak punya nafsu, tidak ada nafsu, beda dengan manusia. Makanya kalau urusan iman, malaikat ini stagnan, menetap dia tidak naik, tidak turun. Dia hanya menjalankan perintah sesuai apa yang diperintah oleh Allah. Nah, kalau manusia kadang-kadang kan lagi malas turun imannya, nyapa kok gak jamaah, bisa kesel baru megai. Nah, kadang-kadang rajin jamaah nomor 1, mau sholat duhur dia jam 9 sudah datang, saking khusyuk sampai di masjid tolak kok kayaknya wow, ternyata salah lihat jam. Ini manusia. Kalau iman lagi naik, semangatnya ada. Tapi kalau iman lagi turun, kadang-kadang subuh kebablasan. Nah, kalau iman lagi turun, ini biasa. Kalau setan imannya turun terus, nggak ada. Setan itu semakin tahun semakin baik, semakin jelek sampai hari kiamat. Nah, manusia ini diantara itu. Makanya dengan kekuatan kita zikir, ini juga kekuatan yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas iman kita. Nah, kalau berbicara malaikat, saya tulis di sini karena ceritanya panjang, saya ringkas. Bahwa saya baca kitab Daqaiqul Ahbar, riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa pertama malaikat yang diciptakan itu Israfil oleh Allah, kemudian baru Mikail, kemudian baru Jibril, kemudian baru Israel. Walaupun dalam Aqidatul Awam, dalam akidahnya kita diawali dengan Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat ini wajib kita percaya dalam keimanan. Tapi yang pertama kali dicipta oleh Allah adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini begitu diciptakan oleh Allah, dia lalu minta kepada Allah agar dia diberi kekuatan 7 langit, dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia minta kepada Allah agar diberi kekuatan 7 bumi, dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia minta kekuatan angin, dikabulkan Allah. Dia minta kekuatan gunung, dikabulkan Allah. Dia minta kekuatan jin dan manusia, juga dikabulkan oleh Allah. Bahkan terakhir dia minta kekuatan dari binatang buas, dikabulkan. Berarti malaikat Israfil ini hebat. Ini malaikat Israfil ini malaikat yang jaga trompet itu. Betul. Nah, itu gambarannya, profilnya. Nah, bahasa modernnya, profilnya malaikat ini tubuhnya dari ujung telapak kaki sampai ke kepala ini ditumbuhi rambut, mulut, dan lidah. Ini malaikat Israfil. 1 lidah, lidahnya yang ada. 1 lidah ini paham 1000 bahasa dunia. 1 lidah. Nah, kalau sekarang lidahnya banyak yang ada, berapa miliar bahasa dia paham.
Nah, makanya nggak ada malaikat yang ngerti bahasa Inggris. Nanti kita gaya nyindir, kita ngomong bahasa Perancis tuh malaikat gaya so Perancis. Cari ini sopo. Bahasa apa aja malaikat paham. Malaikat ini satu lidah paham 1000 bahasa, dan dari 1000 bahasa dia tasbih kepada Allah. Bertasbih, subhanallah, itu tasbih. Nah kemudian dari malaikat Israfil ini Allah juga mencipta 1000 malaikat yang serupa dengan malaikat Israfil. Namanya malaikat muqarrabin, malaikat hamalatul arsy, malaikat katabah. Nah ini biar tahu ilmu permalaikatan, supaya nggak ditipu nanti ada orang, mas aku Jibril mas. Sampean percaya karena tidak tahu malaikat. Begitu nanti ada orang ngaku Jibril karena sampean paham terhadap malaikat, nanti alah sampean opo Jibril paling Gabriel yang datang ke pondok itu. Nah, yang ke pondok itu kan pesepak bola dari Brasil, Gabriel namanya. Sekarang lagi main di Persela Lamongan, itu datang kemarin ke pondok. Nah kita lanjut. Nah dari malaikat Israfil ini terbentuk malaikat yang sama, namanya malaikat muqarrabin, malaikat hamalatul arsy, dan malaikat katabah, pencatat. Israfil ini, malaikat Israfil ini tiap hari 3 kali ke neraka. Begitu dia ngelihat neraka, pulang nangis dia, nangis dengan keras, nangis ketakutan. Malaikat delok neraka nangis ketakutan. Kita ngelihat api neraka dari foto aja mesem cekakaan kan begitu. Ini bedanya. Begitu malaikat Israfil ini ke neraka 3 kali sehari, keluar nangis. Nah air matanya ini saking dahsyatnya sampai dibendung oleh Allah. Andai kata air matanya malaikat Israfil ini tidak dibendung oleh Allah, mungkin dunia ini akan kelem kayak zaman Nabi Nuh. Coba kalau per hari dikelemkan, tidak ada sopo-sopo di dunia ini. Nah ini saking luar biasanya malaikat Israfil. Air matanya aja sih bisa menenggelamkan manusia di dunia kayak zaman Nabi Nuh. Oh berarti besar. Malaikat Israfil ini, andai kata air yang ada di laut, andai kata air yang ada di sungai, ini ditaruh semua di kepala malaikat, ini tidak akan ada yang netes satupun. Berarti kuat. Nah, coba tidak ada yang menetes. Nah ini hebatnya. Itulah malaikat yang pertama dicipta Allah, namanya malaikat Israfil, yang sampai sekarang menjaga trompet, tinggal diperintah kiamat, tinggal perintah bangkit. Itu malaikat. Ini gambarannya. Karena iman akan terbentuk kalau kita meyakini keberadaan malaikat. Nah kemudian 500 tahun kemudian baru Allah mencipta Mikail. 500 tahun kemudian, enggak langsung. Memang Allah kalau membentuk apapun, kata Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi, tapi Allah ini menggambarkan bahwa manusia harus memuliakan waktu. Artinya ada waktu yang harus dimuliakan. Nah 500 tahun kemudian Allah mencipta Mikail. Tubuhnya ini sama, penuh dengan rambut, bulu-bulu maksudnya, dan dia bersayap hijau dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Satu rambut ini memiliki 1 juta wajah. Satu rambut. Nah dihitung rambut yang besar begitu, badannya yang besar, rambut yang tumbuh ini kan banyak. Satu rambut, 1 wajah. 1 wajah, 1 juta mata. Nah 1 juta mata ini yang menangis kepada Allah kalau melihat orang yang beriman berbuat dosa. Malaikat Mikail ini nangis. Kalau ada orang yang berdosa, dia nangis. Bukan dia tidak memikirkan manusia, cuman manusia ini tidak memikirkan malaikat sampai ngaku-ngaku malaikat.
Nah di sini. Nah ini nangis dia dengan betul-betul nangis kepada Allah dengan 1 juta mata nangis kepada Allah, dan lagi 1 juta wajah ini masing-masing 1 wajah punya juga 1 juta mulut. Satu mulut punya 1 juta lidah, dan satu lidah bisa 1 juta bahasa. Bukan miliaran kembali kayak tadi. Dan yang namanya lidah tadi ini selalu istighfar untuk orang yang beriman, yang berdosa. Nah makanya kita ini didoakan malaikat. Tatkala berdosa, yang penting syahadat kita di hati kuat. Ini malaikat. Kemudian malaikat punya mata, karena tadi punya mata, yang menangis, yang menetes gara-gara lihat orang beriman berdosa. Setiap mata ini meneteskan 70.000 air mata tetesannya. Nah dari tetesan ini Allah lalu menciptakan malaikat Mikail yang serupa, namanya malaikat Karubiyun. Nah malaikat Karubiyun ini baru membantu malaikat Mikail yang ngurus hujan, yang ngurus tumbuh-tumbuhan, yang ngurus air, yang ngurus rezeki, yang ngurus buah-buahan, sehingga manusia yang ada di bumi ini tidak lepas dari pertolongan malaikat sampai ikan di laut. Nah kalau kita berpikir sekilas, loh malaikat Mikail katanya ngurus rezeki macam-macam, kalau dia sendirian apa bisa? Loh pembantunya tadi banyak, namanya Karubiyun. Nah ini yang ngurus, sehingga nggak ada manusia yang kelaparan, nggak ada ikan yang di laut kelaparan, nggak ada semut yang di lubang yang kelaparan, karena semua diurus oleh Allah. Nah itu hebatnya, makanya dengan keyakinan di sana, sehingga nggak ada hujan yang sia-sia. Ada hujan mau turun naik lagi karena malaikatnya nggak siap, nggak ada, tetap hujan itu maksimal. Nah, itu malaikat yang namanya Mikail. Kemudian 500 tahun kemudian Allah menciptakan Jibril. Jibril ini jadi pertama dan utama karena dekat dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya padahal dia 500 kemudian, 500 tahun. Nah Jibril ini dicipta dengan 1.600 sayap. Jibril ini kadang-kadang menyelam dia ke dasar lautan cahaya sebanyak 370 kali. Nah setiap 1 kali keluar menetes dari Jibril itu 1 tetesan, 1 juta tetesan, dan Allah mencipta dari tetesan-tetesan tersebut namanya malaikat ruhaniyun. Nah makanya ada orang bertanya, kalau Jibril menyampaikan wahyu kemudian Rasulullah sudah tidak ada, apakah Jibril pensiun? Nah ini kan pertanyaan gak masuk akal. Gak ono Jibril pensiun, tapi tetesan-tetesan ini menjadi malaikat yang serupa dengan Jibril, namanya ruhaniyun. Nah ruhaniyun ada nanti malaikat mulham, yang ngasih ilham, yang ngasih ke murid-murid mimpi. Nah ini harus percaya, mimpi muridnya, mimpi gurunya. Ada yang sama sekali belas gak mimpi-mimpi karena gak nyambung. Nah ini ruhaniyun, sifatnya rohania, ini ada. Nah ini memang betul fakta dan nyata, ini realita. Nah malaikat rohaniin ini bertasbih sampai sekarang. Nah tentunya bertasbih tetap mensucikan Allah. Kemudian baru Allah menciptakan malaikat Israel. Malaikat Israel ini serupa dengan malaikat Israfil tadi. Nah, berarti malaikat yang pertama dicipta oleh Allah, Israfil, Mikail, Jibril, dan Israel. Israel ini sama dengan Israfil karena bagian maut, bagian cabut nyawa. Ini 4. Ini di luar malaikat muqarrabin. Nah makanya tolong mengamini, ini saya sampaikan tasbihnya malaikat Jibril,
Khasiatnya kalau dibaca 100 kali kita tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Nah, amin. Ini tasbihnya malaikat Jibril. Saya tadi petik dari sebuah kitab karena buru-buru, saya tidak sempat baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyid dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahi man yadhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yusgiluhu sya'nun an sa'nin, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Walhamdulillah. Nah, ini tasbihnya malaikat Jibril yang tiap hari dibaca. Kalau orang mengamalkan tasbih ini, ada jaminan dari Allah, orang itu akan diperlihatkan surga tatkala sebelum meninggal. Oh, saya ingin memiliki jangan di sini terkono pondok. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti minggu selanjutnya kita sambung tentang kitab Rasul dan hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.